Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Milan Hakim di sini dan saya tidak sendirian karena pada kesempatan kali ini akan bikin konten tentang bedah jurusan kembali, bedah jurusan yang ada di thumbnail ya, yaitu tentang ilmu politik. Dan tidak lupa saya mendatangkan narasumber lagi yang sesuai dengan bidangnya, udah expert dan udah famous lah ya, orang pintarnya dari ilmu politik. Ngadi-ngadi. Ya itu ada Mbak Ina, untuk lebih jelasnya dia biar perkenalan sendiri lah ya. Oh sebelumnya saya mau copot dulu ya. Ya copot masker biar enak ngobrolnya, nggak ketahan suaranya. Apa ya? Mulai nih ya. Sebelumnya teman-teman, saya nggak famous, terus saya juga nggak apa tadi bahasanya cerdas dalam bidang itu ya, enggak juga. Cuman saya emang dari ilmu politik. Dan perkenalkan, nama saya Ina Wahyuni Daeng Celangi. Kalian bisa manggil saya Ina dan beberapa teman-teman dekat, dan ada dosen juga sih yang manggilnya Daeng gitu. Ya bisa Daeng, bisa Ina gitu. Tapi kebanyakan yang kenal namanya Ina gitu. Nggak terkenal juga sih ya. Pokoknya banyakan orang manggil Ina gitu. Saya dari prodi ilmu politik. Iya. Jadi kesempatan kali ini juga saya nggak semena-mena ngambil narasumber, yang penting prodi ilmu politik pasti punya background yang bagus lah ini. Yang dimana Mbak Ina ini sendiri dia adalah wakil ketua KPK KAK Komunitas Anti Korupsi. Iya, wakil ketuanya. Jadi dia sesuai bidangnya dan dia ada semester akhir, semester skripsi semester 8 ya. Iya, ngambilnya semester 8 juga biar penjelasannya lebih detail, punya pengalaman yang lebih gitu. Oke, kita langsung masuk ke topik ya. Jadi terkait masalah ilmu politik nih, gambaran umumnya itu ilmu politik bagaimana sih? Kan banyak yang mengatakan bahwasanya ya ilmu politik ya ngapain sih belajar ilmu politik juga? Iya, sebenarnya semua orang bisa berpolitik. Kalian lihat sendirilah di lembaga pemerintahan dan lainnya itu, bahkan dia anak FE ya, ekonomi, FH, hukum juga bisa berkecimpung di dalam dunia politik gitu. Kenapa harus ngambil ilmu politik? Ilmu politik apa sih? Kalau kita harus mengartikan secara gamblang politik itu seperti apa, para ahli aja bilang kalau ilmu politik itu hal yang luas gitu, milik arti yang luas gitu. Tapi bagi saya sendiri, dari hal yang simple yang saya pahami, dari apa yang saya mengerti tentang ilmu politik, tentang politik, itu saya menganalogikan politik sebagai pisau, guys. Jadi pisau itu kalau dipegang sama mamah kamu, Milk, itu bakal jadi masakan. Entah jadi oseng-oseng, entah dia jadi tempe goreng atau apapun, itu jadi makanan enak gitu, menyehatkan. Tapi ketika pisau itu dipegang sama penjahat, orang jahat, pembunuh, dia bakal melukai orang lain, dia akan membunuh orang lain. Begitu juga dengan politik. Ketika kekuasaan itu, tapu kekuasaan dipegang sama orang jahat, orang yang tidak memiliki hati nurani, dia akan menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan dia sendiri, untuk keuntungan dia sendiri. Tapi berbeda ketika kekuasaan itu diisi sama orang-orang yang expert ke orang luar gitu loh, untuk orang-orang banyak gitu, untuk kebaikan halayak manusia gitu. Karena kalau kita ngelihat teori-teori sendiri, ilmu politik kan kalau kata beberapa orang utopis kayak gitulah, orang-orang utopis mengatakan politik itu hadir untuk menyempurnakan kehidupan manusia, biar bisa kehidupan manusia itu bisa berjalan dengan baik, dengan seimbang, bisa berkelanjutan gitu, dengan hal-hal baik untuk kehidupan manusia itu. Tapi ketika berjalannya waktu, kita juga nggak bisa melupakan sifat dari manusia, karena manusia itu nggak selamanya baik, ya nggak sih? Kadang terbesit dalam pikiran kita, saya juga membutuhkan sesuatu untuk diri saya gitu. Kadang ada kesempatan ya. Iya, makanya Machiavelli mengatakan manusia itu nggak sempurna, nggak baik, dia bermuka dua, rubah gitu. Dia bisa berbuat baik, tapi dia bisa juga berbuat jahat untuk kepentingan dia sendiri gitu. Ya intinya tuh luas sih, guys. Kalau bahas tentang politik doang, saya nggak bisa mengkaji dalam kurun waktu sekian menit. Tapi menurut saya menganalogikan sebagai pisau tadi. Nah, terkait masalah ini, sebenarnya ada kaitannya nggak sih jurusan ilmu politik sama ilmu pemerintahan? Karena notabene dulu saya keterima di ilmu pemerintahan perguruan tinggi di Yogyakarta ya. Alhamdulillah masuk kelas internasional, tapi kebetulan orang tua nggak merestui, pengennya di teknik aja. Nah, sebenarnya ada korelasinya nggak sih antara ilmu politik sama pemerintahan? Kok kenapa akhirnya dipisah, politik sendiri, pemerintahan sendiri? Gitu? Yang pasti ada perbedaannya, tapi gini, ilmu pemerintahan itu masuk dalam ilmu politik. Tapi kalau ilmu pemerintahan itu kayak supnya gitu loh. Paham nggak sih? Sup, ya. Jadi
Di dalam ilmu pemerintahan pasti belajar ilmu politik. Di dalam ilmu politik pasti belajar ilmu pemerintahan. Cuma kan kalau ilmu pemerintahan dia lingkupnya hanya sebatas ilmu pemerintahan doang gitu. Kalau ilmu politik dia berbicara tentang tata negara, dia berbicara tentang ilmu hukum, dia juga berbicara tentang pembuatan undang-undang, dia juga berbicara tentang ilmu pemerintahan juga. Jadi dia lebih luas lingkupnya. Dan di UNES sendiri itu dia ilmu politik, bukan ilmu pemerintahan. Kalau di Undip kan ilmu pemerintahan, beda sama UNES, dia ilmu politik, kayak gitu sih bedanya. Nah, kalau ilmu politik sendiri kan di Undip ilmu pemerintahan. Ilmu politik sendiri tuh ada di universitas mana aja sih gitu? Beberapa kampus gede yang gue tahu nih ya, itu ada UI, UGM, pastilah dua itu ya, kampus gede pasti ada. Terus Unhas Makassar, UNES, Unsud, terus di mana lagi ya? Kayaknya 5 itu dia yang gede, tapi masih banyak sih di beberapa. Oh iya, ada satu lagi yang gue inget, itu Bu Khofifah Indar Parawansa. Dulu dia ilmu politik dari UNER. Oh iya, Erlangga. USU juga iya. Jawa Timur tuh. Ya, itu ada universitas tadi yang di ilmu politik yang udah ternama lah ya. UI, UGM, UNER gitu, dan USU, Unhas itu ada ilmu politik. Kemudian nih berbicara lagi flashback yang dari awal. Dulu masuk ilmu politik nih. Dulu emang pengen masuk politik dari awal atau emang bagaimana, dan jalur masuknya dari lewat apa gitu? SNMPTN, SBM atau mandiri nih? Jadi teman-teman, saya tuh sebenarnya jurusan IPA SMA. Jadi waktu SMA itu cita-citanya malah kedokteran. Cuma ya itu kebanting kan. Karena kedokteran juga nggak gampang. Mungkin orang-orang kedokteran bisa menjawab itu nggak gampang gitu. Susah. Jadi saya pas SBMPTN memutuskan untuk, kan SNM itu lewat jalur lapor, daftar kedokteran itu nggak bisa ditolak, maksudnya gagal kan. Terus akhirnya pas SBMPTN masih pengen maksa, tapi kayak aduh sadar diri dong gitu. Walaupun gue IPA, gue juga seimbang di hafalan gitu loh. Karena kan dulu kita IPA ada lintas jurusan ya. Kita belajar juga sejarah, ekonomi dan lain-lainnya. Oke, banting setir nih ke sosum. Gue mikir, sosum gue ngambil apa ya? Dalam pikiran gue cuma ada 2, hukum kalau nggak ilmu politik. Gitu. Iya, kalau hukum mikir lagi, aduh ngehafalin undang-undang guys gitu. kayak terlalu berat banget gak sih ngehafalin undang-undang kayak gitu. Karena kita kan masih SMA, mungkin masih polos ya. Belum, masih pikirannya ini berat nih gitu. Mikirnya tuh yang hal-hal kita lihat umum aja gitu. Akhirnya ilmu politik tuh keren loh. Keluarga gue belum ada menurut gue. Soalnya kan kalau ilmu hukum ada keluarga gue gitu. Hukum, bahasa, akuntansi itu udah jurusan yang awam dan biasa gitu di keluarga gue. Jadi akhirnya udahlah gue mutusin ilmu politik. Nah, gue waktu itu ngambil di Unhas Hasanuddin, UNES, terus sama satunya gue ngambil bahasa sih, bukan ilmu politik, tapi di mana ya? Trisakti kalau nggak salah. Bukan Trisakti, apa sih? Bisa dong. Banten apa? Banten. Apa ya? Banten. Bukan. Bukan Trisakti guys. Nggak tahu sih. Pokoknya di Banten guys, gue lupa nama kampusnya apa. Nah di situ terus ya udah lolos SBMPTN di UNES. Jadi ilmu politik UNES. Ilmu politik ya. Alasannya tadi ya terdengar keren. Dan terdengar terlintas gitu dari dan terlintas aja gitu. Ya pilihannya antara 2 tadi sih, hukum, politik. Akhirnya masuk politik. Tapi nggak rugi sih masuk politik. Maksudnya gini, gue juga di politik belajar tentang hukum, belajar tentang membuat undang-undang. Walaupun nggak se-expert anak-anak hukum, tapi seenggaknya gue juga mempelajari itu gitu. Gue memahami sedikit tentang itu, kayak gitu sih. Terkait mata kuliah nih, kan tadi udah sedikit dibahas nih, kayak yang di ilmu kemudian udah ke-trigger duluan lah. Mungkin yang mau masuk nih kan udah ke-trigger dulu kayak tadi ya, dirimu hukum bakal ngafalin banyak, tapi sebenarnya ya ketika udah tahu ya, oh ternyata hukum mungkin saya bisa di hukum. Jadi kayak mata kuliah apa saja sih yang ditempuh selama perkuliahan nih? Ya mungkin yang udah familiar lah, yang udah menurutmu itu berat sih, nggak berat sih, yang berbobot lah intinya. Yang paling berbobot itu ketika udah masuk ke pemikiran, analisis teori-teori. Oh gitu. Kan kalau kita semester awal ilmu politik itu masih pengantar. 1-2 pasti masih dasar-dasar kayak pengantar ilmu politik, pengantar ilmu pemerintahan, pengantar sosiologi dan lain-lainnya kayak gitu. Pengantar ilmu hukum juga ada. Tapi ketika kita memasuki semester 3, 4, 5 itu kan udah masuk ke ranah teori ya, udah masuk ke pemikiran politik klasik, udah masuk ke pemikiran politik
modern, terus udah apa ya, udah berbicara tentang teori sosial, teori demokrasi. Nah itu yang lumayan berat di bagian sana. Di bagian. Untuk tugasnya nih, tugas paling berat di semester berapa? Gue orangnya enjoy guys. Maksudnya gini, gue nggak terlalu mikirin banget tugas ya. Kalau ada tugas Ya langsung. deadliner sih. Sorry ya, jangan diikutin. Saya juga iya, deadliners banget. Jadi kalau ada tugas itu ya gue tumpuk-tumpuk dulu. Apalagi kita kan ya anak organisasi lah ya. Iya. Jadi lebih fokus ke organisasi juga. Jadi kalau tugas itu udah tuh, kalau H-1 itu udah nggak bakal tidur guys. Kita bakal begadang mengerjakan tugas-tugas gitu. Berat nggak sih nak tugas ilmu politik? Sejauh ini pengalaman gue ya, kita nggak bisa menyamakan pengalaman orang lain gitu. Mungkin anak ilmu politik lainnya bilang ih gampang ya, ih susah atau apa gitu. Tapi bagi gue karena cuma astagfirullah cuma itu. Karena kita cuma berbicara tentang analisis terus membedah teori-teori kayak gitu, nggak begitu sulit sih selama kita memahami dasarnya. Jadi misal nih kita belajar tentang teori demokrasi, kita udah mempelajari tentang Schumpeter, terus teori-teori demokrasi yang oleh ahli-ahli lah gitu. Nanti kan kalau tugas biasanya analisis keadaan tahun ini, pilkada tahun ini. Kita cuman perlu menajamkan observasi analisis kita gitu. Kalau selama kita memahami arahnya, kita bakal bisa membedah tugas dengan gampang. Menurut gue sih gitu. Iya sih. Tapi ya gampang-gampang susah guys. Gak ada tugas yang gampang banget, gak ada juga tugas yang susah banget. Selama lu mampu ngerjain dan selama lu bisa mau ngerjainnya, ya bakal selesai itu tugas. Ya nggak sih? Iya sih. Teknik juga gitu kan ya, nggak ilmu politik doang. Literally kan ya mungkin di semester 1 sampai semester 7 nih kan udah dilewati nih. Menurutmu paling berat di mana sih? Yang Semester menurutmu tuh berapa? kayak yang beratnya kayak wah harus bekerja keras nih Keras. gitu. Semester 5 guys. Buat adik-adik yang udah ngelewatin semester 5 pasti tahu lah perasaannya. Sebenarnya tuh beratnya tuh gini loh, Milk. Jadi tuh kita ada metopen, kita ada tentang apa metodologi ilmu politiknya itu loh, metopensos. Terus kita juga ada pemikiran-pemikiran klasik, modern, teori sosial. Rasanya tuh kayak semester 5 itu mbuk kayak gitu loh. Gue abis semester 5 nih guys, langsung jalan-jalan ke Jogja saking stresnya gitu. Tapi sebenarnya tuh nggak berat-berat banget, cuma mungkin karena kita mikirnya tugasnya tuh banyak ya. Tugasnya banyak, apalagi kan udah semprok kan, jadi wajib banget bab 1, bab 2, bab 3. Terus belum metopensosnya, belum teori-teorinya, tugas-tugas analisis. Kayaknya tuh yalah semester 5 kapan berlalu gitu. Tapi gue bisa melewati itu guys, jadi kalian gak usah takut gak bisa melalui itu, karena selama kita menjalaninya pasti bisa terlewati dengan baik. Ya intinya have fun aja dengan tugas-tugasnya. Kalau kita have fun juga akan kelar dengan ini, dan nggak terlalu ambis untuk yang penting gue dapet A nih. Itu yang harusnya kayak waduh mau gimana caranya dapet A. Tapi perlu juga sih ambis sedikit menurut gue pribadi nih ya. Ya ambis tapi harus di manage ekspektasinya. Jangan ekspektasinya di manage, jangan sampai jangan terlalu ambis dibablas juga. gitu. Jangan bablas ambisnya. Tapi kalau kita nggak ambis, misalnya ngerjain tugas yang ngasal-ngasal aja, sedapatnya aja, itu juga nggak bakal bagus. Iya sih, perlu apa ya? Perlu sedikit ambisi untuk meningkatkan kapasitas kita gitu loh. Kalau kita nggak ambis, menurut gue kapasitas kita ya gitu-gitu aja. Nggak ada kayak nggak ada tantangan challenge-nya. Kalau kita mikir, oke, semester ini gue bisa nggak sih dapet IP segini gitu. Iya. Itu kan jadi kayak tertantang kayak gitu sih. Ya, rata-rata hampir semester 5, semester 6 tuh ya semester terberat sih. Terberat serius. Tapi untungnya gue semester 6 ketolong sama COVID. Setuju banget. Jadi tuh Sumpah, tugas kan lewat sama online. COVID. Jadi ya tuh nggak terlalu apa ya. Ya udah, tugas-tugas aja gitu ya. Kerjain aja gitu. Jatahnya di teknik semester 6 tuh harus ke lapangan, terjun lapangan nyari mahasiswa. Kalau ditarik ya udah biasa-biasa aja ngomong berat gitu. Nggak mau yang berat-berat. Gue takut akademik anjlok gitu. Karena gue orang yang di awal tuh emang bener ya susah-susah dulu lah. Gue baru merangkak, temen gue udah berlari, gue baru belajar merangkak gitu. Sama. Nah, karena ya basic gue bukan di IPA, basic gue bukan di itu. Basic lo apa? Basic kan di agama apa sih? Oh iya. Pondokan. Jadi lah, temen gue udah bisa berlari. Tapi sekarang Wapres FT guys. Ya itu adalah challenge sih. Iya, challenge-nya. Nah, apa yang bisa gue banggakan ke orang tua apa ya gitu. IPK wah, ya bisa di atas 3 sih, cuman kayak nggak bisa kumlot ya, nggak bisa kayak kakak gue yang dulu bahasa Inggris bisa 37, 38. Wih segini gitu. Apa yang bisa gue persembahin nih sebagai tanggung jawab gitu. Ya akhirnya ya udahlah, mencoba cari jalan lain. Tapi berbicara IP, menurut gue nggak usah terlalu ambis banget di IP sih. Ya perlu kita
kasih apa ya, harapan gitu pengen IP berapa. Gue semester 1 itu IP-nya nggak kumlot guys. Teman-teman gue tuh pada gede-gede semua Mil. Jadi kayak 3,89, 3,79 kayak gitu. Gue 3,5 kurang 0,01 ya. Ya gue biasa aja karena gue kan emang basic awalnya IPA. Terus kayak apa ya, beradaptasi gitu. Tapi karena sekarang kita memahami dasarnya gitu, mempelajari dasar dengan baik, walaupun kita mengalami keterlambatan, lama-lama kita akan memahami proses yang akan berlalu gitu. Makanya ketika semester 2, 3, 4, 5 gue udah mulai bisa mengangkat IP gue. Jadi gak usah terlalu semester 1 nih misal maba nih ya ilmu politik, udah ambis gue harus dapat 4 gitu. Wah 4 guys. Jadi tuh gak usah terlalu ambis kayak gitu dulu. Tapi ya udah, kalian yang penting paham aja dasar-dasarnya, gak harus langsung dapat IP sekian gitu. Yang penting tuh berikutnya bisa memahami, bisa tahu mengikuti proses. alur lah ya gitu. Terkait konsentrasi, ada nggak sih konsentrasinya penjurusan gitu? Misal fokus ke politik ada fokusnya, kalau di sipil kan ada fokus ke hidro, ke air, ke struktur atau ke tanah gitu. Kalau di ilmu politik nggak ada. Nggak ada berarti? Nggak ada konsentrasi kayak gitu. Oh jadi langsung semuanya sama gitu ya? Iya sama. Cuma nanti lebih ke ini sih pas ngambil skripsi. Ada kan orang yang dia expert di pemikiran gitu, maka dia akan ngambil pemikiran. Ada yang expert di teori-teori demokrasi, maka dia bakal ngambil skripsinya tentang demokrasi, tentang pilkada kayak gitu, tentang pembangunannya kayak gitulah. Nah kayak gue kan emang lebih suka ke kayak pemikiran-pemikiran kayak gitu ya. Jadi skripsinya juga ngambil pemikiran kayak gitu. Lebih konsentrasinya ke sana, nggak kayak hukum, nggak kayak teknik yang udah dari semester berapa udah ditentuin ya. Kayak kamu milih mana nih konsentrasinya. Nah di ilmu politik itu nggak ada, jadi kalian gak usah takut guys. Jadi semua ya umum ya. Iya. Dipelajarin semua. Terus terkait apa lagi ya? Enak nggak enaknya? Enak nggak enaknya? Rasanya gimana? Kuliah di ilmu politik nih, yang dirasain susahnya di apa, beratnya di apa, yang bener bikin enjoy enak tuh bagaimana? Gue nggak bisa bilang ilmu politik enak nggak enak sih, Mil. Gimana ya, Mil? Selama yang gue jalanin, gue biasa aja gitu. Gue malah dapet pembelajaran ilmu politik tentang politik yang lebih dalam itu ketika gue berorganisasi, ketika gue mengekspor diri gue di BEM, di komunitas, pokoknya di organisasi, gue malah mendapatkan pembelajaran tentang politik yang lebih gitu. Kalau di kelas, kalian ya cuma belajar tentang teori-teori, terus aplikasinya ke dunia nyata itu juga pengamatannya tuh nggak bakal seintens ketika lu di organisasi. Gue organisasi udah dari maba Mit. Kalau seandainya yang lanjut lagi tuh bisa jadi S1 BMKM. Tapi gue pikir kalau di organisasi itu kita bakal mempelajari, misalnya gue anak sospol ya, kita bakal membedah isu-isu nasional. Terus kayak gue dapat banyak pembelajaran tentang politik itu melalui organisasi. Bahkan di apa ya? Di apa namanya itu? Kucingnya mau ikut ini guys. Di kelas itu kita hanya sebatas teori-teori kayak yang gue bilang gitu loh. Nggak mendasar, kayak nggak prakteknya gitu. Kalau praktek malah lebih ke organisasi, dapat ilmu-ilmunya. Kayak gitu. Gimana ya? Kalau masalah ya enak nggak enak pasti ada merasa dapatkan privilege gak sih? Kamu dapat privilege sendiri ketika di ilmu politik, ada privilege tersendiri, keistimewaan tersendiri itu. Privilege dari siapa? Ya mungkin lingkungan sekitar deh, lingkungan sekitar dari teman-teman gitu. Ya beda lintas jurusan, anak politik noh. Biasanya kan ada, ya mungkin contoh nih gue di Mapres kan. Biasanya kayak gini, lah kan Mapres pasti bisa. Lah padahal Mapres kan ya, gue di teknik ya, cuma di bidang gue ya gitu. Terus kayak dituntut harus bisa semuanya. Gitu. Jadi kayak, aduh, keistimewaan privilege Mapres ya emang ya ada privilege, cuman gak keuntungannya kita dipandang orang semuanya bisa gitu. Jadi pernah sih kayak kita tuh mengkaji tentang isu apa gitu ya waktu itu, kayak bilang ini anak ilmu politik keluarin semua teori gitu. Jujur guys, gue sampai sekarang tuh kalau lu bilang nak sebutin teori ini ya gue nggak tahu banget gitu. Tapi yang gue pahamin itu ya kita memahami gitu loh. Kita kan kuliah itu nggak harus menghafal satu buku teori ya nggak sih Mit? Nggak harus hafal satu buku rumus, tapi gimana caranya kita mempelajari pola pikir kita gitu loh. Gimana kita berkembang dengan pola pikir kita yang udah dewasa gitu. Karena ketika kita kuliah kan kita mungkin memahami kehidupan kampus, memahami beberapa isu-isu nasional, itu bisa bikin kembang pola pikir, tau gak sih? Nah mungkin di situ. Jadi buat teman-teman
nih anak ilmu politik nih biasanya gini, jadi pemimpin ilmu politik gini. Nggak semua anak ilmu politik itu se-expert itu gitu nggak sih? Nggak sekeren itu, tapi gue keren sih. Nggak guys, nggak bercanda. Wakil ketua ini KAK Komunitas Anti Korupsi langsung diterapin dulu ya. Nggak juga, gue juga ikut komunitas anti korupsi karena dari tadi disinggung nih ya komunitas anti korupsi. Kayak coba-coba aja sih awalnya. Jadi itu yang apa sih? Yang membuka, yang membangun itu emang dari dosen gue. Dan cutting pertama itu Erina. Tahu Erina ya, Wapresma BMKM 2019. Nah, terus aku mikir kayak gini, politik itu dicap kotor nggak sih? Iya, stigma orang politik itu kotor banget. Kotor banget. Jadi gue mikir anak politik juga bisa kok menginisiasi hal baik gitu, hal yang bersih kayak gitu, yang bagus kayak gitu. Makanya gue ketika ada komunitas anti korupsi, gue mengikuti seminar-seminar kayak gitu. Dan akhirnya, oke, gue daftar komunitas anti korupsi. Itu bener-bener komunitas kecil guys, dan masih berjuang banget buat membangun gitu. Tahun 2000 berapa gue jadi wakil ya? 2020 nya? 2019. Iya. Gue jadi wakilnya 2019. Dan akhirnya memutuskan untuk komunitas anti korupsi. Dan banyak pembelajaran banget, karena apa ya, banyak pengalaman gitu loh. Gue pernah datang ke KPK kan karena diundang juga. Jadi di sini kita membahas ya namanya korupsi biasanya dikaitkan dengan politik guys. Politik itu kotor karena dia selalu korupsi. Nah di sini gue posisi gue tepat nih ada di komunitas anti korupsi karena gue harus mensucikan hal itu gitu. Jangan sampai stigma politik kotor itu selalu melekat ya gitu. Iya sih. Takut ke masa depan gue. Karena ya emang apa ya, bernauan sih, cuman beririsan lah ya. Iya. Politik sama pemerintahan nggak bisa dipisahkan gitu. Susah untuk jadi menghapus stigma orang politik kotor tuh ya cukup banyak harus yang dikerjakan. Iya. Nah itu yang menurut gue menjadi PR besar buat generasi, apalagi yang lulusan ilmu politik ya, yang benar-benar paham dan mengerti tentang ilmu politik gitu. Nggak tahu sih paham banget atau enggak. Tapi intinya itu kita punya tanggung jawab bahwa kedepannya politik Indonesia itu harus ada perubahan gitu. Kalau stigmanya selalu korupsi, kalau stigmanya selalu demi kepentingan, itu gimana caranya kita sebagai generasi bisa sedikit memberikan apa ya? Nggak harus langsung merubah sih guys, itu terlalu utopis banget nggak sih? Iya, susah. Kalau kita langsung pengen berubah, tapi gimana kita bisa, misalnya gelap banget nih di dalam balon gelap, kita bisa nyoblos satu pakai jarum terus ada cahaya, kan ada harapannya nggak sih? Nah gue berharap gue bagian dari itu loh, bisa memberikan harapan itu. Iya. Gitu loh. Menuju ini ya 2045 kan bakal kita semua nih pemuda-pemuda yang mahasiswa sekarang ya bakal menempati posisi-posisi paling penting tuh besok di tahun 2045. Untuk gelar dari ini ilmu politik, gelarnya apa? UNES masih mengecewakan. Apa? ESOS. Oh ESOS masih. Iya, soalnya kan kita masih FIS ya. Jadi UNES itu masih FIS, jadi gelarnya ESOS. Kalau kayak UGM, UI, mereka kan udah FISIP. Jadinya mereka sarjana ilmu politik, padahal gue pengen sarjana ilmu politik guys. SIPol gitu. Iya, sarjana ilmu politik. SIPol. SIP. SIP. Singkatannya kalau sarjana ilmu politik tuh SIP. Tapi itu kan fakultasnya harus FISIP. UNES kan masih FIS karena ilmu politiknya juga baru kan. Jadinya masih ESOS ya, sarjana sosial. Tapi nggak apa-apa guys, gelar nggak mempengaruhi masa depan kalian. Ya nggak sih? Ya, bener sih. Bisa jadi yang ya kayak zaman kita sekolah dulu lah, IPA larinya ke ekonomi. Iya, ekonomi. Terus kita nggak bisa menebak. Emang sih. anak jurusan SPD semuanya jadi guru? Enggak kan? Enggak gitu juga ya sama ESOS. Jadi jangan terlalu terpantik lah. Ya, beratnya kalau gelar itu ya kayak menunjukkan masa depan kita sedikit lebih cerah lah. Kita bakal kemana? Cuman kita bisa ibaratnya belok lah, nikung dari jurusan kita sendiri. Prospek kerja dari anak ilmu politik yang mungkin kalau pemerintah udah jelas lah ya. Udah jelas. Yang mungkin yang orang awam yang belum tahu selain terjun ke pemerintahan, terjun kemana sih kerjanya bisa? Gini ya, kalau dosen gue bilang itu anak ilmu politik kalau pengangguran itu gagal banget pendidikannya, dia bilang kayak gitu guys. Soalnya gini, di ilmu politik itu kita belajar ilmu komunikasi, kita juga belajar tentang marketing, kita juga belajar tentang hal-hal yang menurut gue tuh kita bisa expert ke bidang lain gitu. Banyak ke perbankan. Kalau nggak lepas dari politik ya, misalnya nggak ke parpol, nggak terjun ke politik, dia bisa ke perbankan atau ke marketing kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Bahkan ada yang
pindah ke ilmu komunikasi, maksudnya tuh ke jurusan yang komunikasi gitu loh, Ya, penyiar atau penyiar, apa kayak iya. gitu, biasa kayak gitu bisa. bisa. Karena ilmu politik itu mencakup banyak hal, jadi kalau masalah pekerjaan tuh nggak usah takut, kata dosen gue mah gitu. Gue nggak bisa bilang ya karena gue belum lulus dan belum mencari pekerjaan guys. Tapi intinya kayak gitu, masih banyak peluang di berbagai bidang, nggak harus terjun di politik. Karena cutting gue juga nggak semuanya terjun di politik. Iya. Terkait masalah komunikasi juga kadang gue juga ngiri sama anak-anak gue, anak-anak sosial ini, kayak pinter banget ya nyusun kalimat, diksi-diksinya, gaya bahasanya gitu. Sedangkan gue masih baku. Jujur ya, gue pas di teknik ada presentasi nih, kan biasanya gue yang disodorin lu presentasi. Gue nggak bikin materi, jujur PPT nggak bikin, tiba-tiba malam bikin PPT nanti kami presentasi ya. Anjir salah nggak belajar, ya udahlah gitu kan. Udah, terus gue pakai kata-kata yang kayak tupoksinya gitu, itu sama itu nggak ada yang kayak gak paham apa sih bahas apa gitu. Berarti kan tupoksi kan pembagian ya, kayak gue langsung disindir, lu bahas apaan sih, bahas yang kata-kata baku aja. Akhirnya kayak ya udahlah nggak pakai bahasa-bahasa yang aneh-aneh gitu kan, bahasa-bahasa diksi atau serapan-serapan bahasa yang mungkin nggak pas diterapin di teknik. Tapi gue pengen punya komunikasi yang ya for example kayak Najwa Shihab yang banyak ilmunya. Keren ya kan banget, bahasanya kayak wah apalagi nih gitu, wah apalagi nih. Akhirnya ya itu gue terjun ke BMKM, masuk sospol, akhirnya sedikit Banyak tercerahkan. belajar. Walaupun sebenarnya nggak bakal keguna juga di kerjaan, tapi seenggaknya oh gue seneng belajar kayak Enggak gini. dong, ketika kau meeting sama siapa-siapa nanti proyek misalnya ya, sama presiden bakal ngomong gini-gini, lu ngerti, jadi nggak goblok banget, jadi pasti ada efeknya nanti Ya, buat kerjaan ya gitu, tenang semoga aja sih. Dan yang besok ini tuh Menteri PUPR nih menggantikan Pak Abbas. Amin ya Allah, aminin guys. Tapi jujur enggak ini sih, gue kerja kayak nggak pikiran besok ke proyek malah. Ya. Dulu masuk sipil pengennya pakai helm Pakai helm. di proyek kan Kayak anak keren proyek banget banget gitu ya. ya. Gila, ini cowok banget nih, gaji gede gitu. Tapi menurut kesini, duh kok kan nggak pengen ya, malah pengen terjun ke pemerintahan tapi tetap di bidang gue itu di PUPR gitu. Makanya gue kayak belajar politik bagaimana. Tetap harus belajar. Walaupun ketika nih tender ya, kalau tender kan ini ya, kalau kita ada proyek nih menang-menangan tender ya, nggak dibutuhin juga sih, tapi dengan kita pola komunikasi kita enak, bagus, dan bisa membius semua orang tuh, jadi akhirnya tertuju ke kita, jadi fokus kita yang akhirnya main HP gitu, fokus set gitu. Jadi kayak seneng sendiri walaupun entah itu ujungnya kalah menang, yang penting bisa membius audiens tuh udah. Kalau dalam politik bahasanya menghegemoni. Menghegemoni. Jadi kita bisa menghegemoni pemikiran orang. Value kita bisa diikuti oleh orang lain. Iya. Nah, kamu misal punya apa gitu, value apa, nanti orang lain akan mengikuti value kamu. Kamu bisa menanamkan value-value kamu ke orang lain, menghegemoni orang-orang tersebut. Gitu. Biar satu value, biar satu ideologi sama kamu. Gitu sih hegemoni. Okay. Jadi anak teknik sipil juga mungkin butuh itu biar bisa menghegemoni para apa sih? Para apa ya? Susah sih. Para ini pekerjanya. Para pekerjanya atau investornya atau apapun itulah. Kayak gitu. Nah, ini menuju closing deh, menuju akhir ya. Udah terlalu lama kita bahasnya. Pesan-pesan nih, pesan bagi para yang mau ngambil jurusan ilmu politik atau yang belum inilah, yang udah masuk semester 1, semester 2 pengen pindah. Mungkin apa sih pesan-pesannya sebelum masuk ilmu politik, dan ilmu politik bagaimana? Pesan-pesannya apa ya guys? Aku nggak bisa bilang ayo masuk ilmu politik, karena menurut aku keputusan ya nggak sih? Iya. Jadi lu mau masuk ilmu politik itu harus berangkat dari kemauan kamu sendiri, ya nggak? Kamu masuk teknik sipil, dia masuk teknik sosial, itu kan berarti pilihan mereka gitu. Jadi kita nggak bisa ikut-ikutan, dan begitu juga ilmu politik. Cuman dari apa yang gue alami, apa yang gue pelajari selama di ilmu politik, worth it sih buat dimasuki. Ilmu politik worth it buat dimasuki. Karena ya kita mempelajari banyak hal gitu. Jadi negara ini juga berkembang juga bisa berdasarkan dari ilmu politik, ya nggak sih guys? Karena yang menjalankan negara juga politik. Karena politik bermain di segala kehidupan. Misal sekarang nih kayak Milhan duduk berdua sama saya, pasti dia ada tujuan. Nah, tujuan dan maksud yang ingin dia capai itu juga bisa dikatakan bagian dari ilmu politik gitu. Jadi ilmu politik itu bukan hal yang saya masuk ke partai, saya terjun ke pemerintahan, enggak kayak gitu. Politik itu dalam hal kecil aja, ketika kamu ada maksud
minta uang jajan, kamu nyapu dulu nih, terus bersihin rumah dulu, itu juga udah bagian dari politik kamu gitu, gaya berpolitik kamu. Jadi worth it buat kalian masukin biar kalian pinter. Waduh, ya itu ya pesan Bena, worth it untuk masuk karena politik masuk segala lini untuk bisa dijajah gitu. Masuk ke segala lini buat dijajah. Asia bos. Ya mungkin cukup itu ya tentang masalah beda jurusan ilmu politik. Nanti kalau masih ada yang perlu ditanyakan atau yang justru malah ada informasi tambahan, bisa ditambah di kolom komentar dan juga bisa menghubungi Mbak Ina langsung ya. Jangan tanya ke saya. Tanya saya kayak boleh, nanti saya lempar ke Ina aja. Nanti langsung aja. Instagramnya apa nih? Instagramnya wah banyak nih followers gue nanti. Inadaeng_. N-nya double, Daeng_. Ina Daeng _ ya. Ya karena kebanyakan di kolom komentar padahal gue bingung balasnya, ini takut salah ya. Gue konfirmasi ini jawabannya apa ini. Terus coba aja hubungin orang ini langsung DM Bisa gitu. bisa konfirmasi. Ya itu aja ya. Mungkin cukup itu masalah ilmu politik. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila nanti ada diskusi kita, pembicaraan kita yang mungkin menyinggung atau bagaimana, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena ya. ini berangkat dari sudut pandang kita. Sudut pandang yang berbeda-beda, jadi ya kita harus bisa memaklumi dari perbedaan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.